Awalnya, kisah ini dibagikan lewat situs jejaring sosial Twitter. Kisah ini dialami oleh Pak Suryono yang merupakan sebagai supir taksi konvensional. Namanya taksi konvensional, ada kalanya sepi penumpang, seperti halnya yang dialami supir taksi Pak Suryono tersebut. Karena sepi penumpang, Pak Suryono mencari penumpang di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Dan harapan Pak Suryono akhirnya terkabul. Sekitar jam 10 malam, Pak Suryono mendapatkan penumpang seorang ibu dan anaknya yang digendong ibunya menggunakan kain. Sang ibu dan Pak Suryono sempat melakukan negosiasi karena rumahnya lumayan jauh hingga akhirnya mendapatkan harga Rp250.000. Saat di jalan, Pak Suryono sempat bertanya kepada si ibu tentang anaknya yang digendong dan tidur tanpa terbangun sama sekali selama perjalanan. Si ibu pun mengatakan kepada Pak Suryono bahwa anaknya sedang sakit, makanya dibawa ke rumah sakit. Saat tiba di suatu jalan, sang ibu sempat minta kepada Pak Suryono untuk berhenti sebentar di sebuah minimarket untuk mengambil uang di ATM. Setelah sampai di depan minimarket, sang ibu lalu menitipkan anaknya kepada Pak Suryono di dalam taksi. Sehingga di dalam mobil tinggallah Pak Suryono dan anak ibu tersebut. Saat Pak Suryono sedang duduk santai, tiba-tiba Pak Suryono kaget karena tubuh Pak Suryono ada yang mencoleknya dari belakang. Dan secara otomatis, Pak Suryono pun menoleh. Ternyata yang mencoleknya adalah anak yang dititipkan ibunya yang pergi ke supermarket barusan. Kini anak tersebut sudah bangun dan mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengantarkan dia dan ibunya. Pak Suryono pun menjawab dengan senang hati dia bisa mengantarkan mereka karena memang sudah tugasnya. Tidak lama kemudian, sang ibu akhirnya kembali dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun anehnya selama perjalanan, sang ibu tidak henti-hentinya menangis. Pak Suryono pun sebenarnya penasaran dengan apa yang terjadi pada ibu tersebut, namun Pak Suryono tidak enak untuk menanyakannya kepada ibu tersebut. Keadaan menjadi semakin aneh begitu tiba di tempat tujuan, karena pada kiri dan kanan jalan terlihat bendera kuning di ujung jalan rumah si ibu tersebut dan sudah banyak orang yang menangis. Tentu saja hal itu membuat Pak Suryono bertambah bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Si ibu pun meminta Pak Suryono untuk menunggu sebentar untuk membawa anaknya pada suaminya. Dan begitu ibu tersebut kembali, dia pun membayar ongkos lebih dari perjanjian awal ke Pak Suryono. Pak Suryono sempat menolak, namun sang ibu memaksanya dan dari sinilah terkuak kisah sebenarnya. Si ibu tersebut lalu berkata jujur bahwa anak yang ia bawa tadi ternyata sudah meninggal. Si ibu mengaku tidak kuat membayar ambulans untuk membawa jenazah anaknya. Maka dari itu dia menggunakan taksi. Si ibu memang sengaja tidak mengutarakannya karena takut Pak Suryono akan menolaknya. Pak Suryono pun langsung dibuat pucat, padahal tadi Pak Suryono sangat yakin anak tersebut sempat bangun, mencoleknya, dan mengucapkan terima kasih. Namun, setelah kejadian tersebut, Pak Suryono mengaku bahwa rezekinya menjadi lebih lancar daripada sebelumnya.